Kembali lagi bersama gua Ahmad Jadi. Di video kali ini gua bakal share tentang pengalaman gua ikut walk-in interview di Gokana, atau kayak semacam restoran makanan gitulah. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu atau yang mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa hari ke depannya yang pengen atau mau interview di Gokana, teman-teman bisa simak yang informasi gua sampaikan di video kali ini. Dan gua waktu itu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu yang lalu itu gue pernah ikut walk-in interview di Gokana. Ya sebenarnya gue cuma nganter temen gue doang, tapi karena emang walk, gue pengen ikutan aja sih, karena ya siapa tahu gue dapet ilmu dan informasi dari situ. Nah pas waktu itu gue ikut walk-in interview, emang banyak juga yang datang, sekitaran hampir 50 orang lah di Gokana situ. Nah setelah itu ditesnya apa aja bang, atau berkas-berkasnya. Sebelum dites itu diliatin dulu berkas-berkas lamarannya. Ya kalau masalah berkas lamaran seperti biasanya sih, kayak lamaran kayak biasanya. Jangan lupa juga cantumin kartu keluarga sama vaksinnya. Mungkin yang berkas-berkas kayak seperti biasanya aja sih gitu. Nah untuk selanjutnya, setelah kita dilihat berkas-berkasnya, nanti teman-teman dipanggil untuk ke tempat ruangan untuk interviewnya. Setelah berkasnya dilihatin semua, setelah selesai teman-teman diarahkan ke tempat untuk interview. Nah setelah itu kalau masalah pertanyaan interviewnya itu, pertanyaannya enggak bener-bener muluk-muluk banget sih, cuma pertanyaan yang kayak pengalaman kerja, silahkan perkenalkan diri, ya palingan cuma kayak gitu dong lah, enggak bener-bener pertanyaan secara lebih detailnya lagi. Pertanyaannya cuma kayak gitu. Tapi menurut pribadi gue sendiri yang pernah gue alami gitu, datang situ kayaknya yang lebih dilihat itu orang-orang yang udah berpengalaman gitu. Berpengalaman ya, minimal pengalaman di kayak tempat restoran makanan seperti itu. Mungkin kalau yang belum berpengalaman di tempat restoran makanan, kayaknya untuk kemungkinan bisa masuk ke situ kayaknya agak sedikit sulit gitu. Karena di perusahaan itu tuh, setelah gue denger dan kayak pas di interview itu kayak lebih memilih orang yang udah berpengalaman di bidang restoran gitu, kayak di bidang food and be gitu, seperti itu. Nah untuk setelah di interview, nanti teman-teman akan diarahkan ke ruangan yang berbeda lagi. Untuk apa? Untuk dites atau untuk dicek ya. Pertama teman-teman akan dicek matanya apakah buta warna atau enggak. Kayak seperti biasalah, cek buta warna itu kayak ini angka berapa, ini angka berapa, kayak gitu. Nanti ya mungkin buat teman-teman yang buta warna, kayaknya ya kemungkinan juga sih, enggak kemungkinan untuk menutup kemungkinan teman-teman enggak bisa masuk perusahaan ini gitu. Ya silahkan dicoba aja gitu. Karena pas waktu itu ya gue sendiri dites untuk mata gue sendiri, apakah buta warna atau minus seperti itu. Dan setelah dicek matanya buta warna atau enggaknya, teman-teman akan dicek tinggi badannya. Kalau nggak salah itu minimalnya 165 lah untuk cowok. Kalau untuk perempuan kurang tahu juga, karena informasinya tidak secara detail, karena itu walk-in interview gitu. Jadi banyak orang yang datang di situ gitu, nggak dijelaskan secara terperinci gitu. Intinya setelah buta warna, tinggi badan, terus berat badan. Ya mungkin seperti kebanyakan perusahaan mungkin ya, kalau masalah berat badan ya ideal mungkin lah, berat badan ideal. Nah setelah itu teman-teman akan diinformasikan bahwa teman-teman itu nanti kalau misalkan dipanggil ya kemungkinan maksimal 1 bulan lah. Kalau misalkan teman-teman 1 bulan nggak ada panggilan juga, ya mungkin untuk kemungkinan teman-teman nggak diterima di perusahaan tersebut. Seperti yang udah gue bilang tadi, kayaknya di perusahaan itu lebih memilih kandidat karyawannya itu yang berpengalaman di bidang restoran seperti itu. Karena ya gue ngeliat sih kayak paham lah pas interview itu kayak pertanyaannya mengarah ke situ gitu. Nah untuk selanjutnya, informasi selanjutnya mungkin buat teman-teman yang belum ada ijazahnya, menurut gue kayaknya jangan deh. Soalnya pas waktu itu, pas lagi interview itu gue ditanya, nanti kalau misalkan teman-teman semua ini diterima, nanti teman-teman dibawa ya ijazah aslinya katanya. Enggak kok, enggak ditahan. Nah ijazah aslinya itu harus dibawa dan enggak ditahan, tapi cuma kayak semacam katanya sih kayak di scan gitu, mungkin buat ngelihat nilai atau keaslian ijazah teman-teman, seperti itu doang.
nanti setelah di scan atau entah diapain oleh perusahaan tersebut nanti bakal dibalikin lagi gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak punya ijazah atau ijazahnya masih ditahan gitu ya, bukan nggak punya ijazah sih, lebih tepatnya ijazahnya masih ditahan di sekolah dan teman-teman belum bisa mengambil ijazah tersebut, ya kemungkinan menurut gua nggak usah dulu deh. Tapi ya siapa tahu sekarang atau kedepannya mungkin lebih berbeda lagi atau ada perubahan gitu. Jangan putus asa deh, pokoknya ya tetap aja sih nyoba mah gitu. Siapa tahu rezeki teman-teman di situ, dan kalau memang gagal ya jadiin pengalaman aja gitu. Biar kedepannya jauh lebih baik lagi gitu. Mungkin pengalaman itu aja yang gua sampaikan. Yang pengen nanya lebih detailnya lagi bisa DM di Instagram gua di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di channel ini gua selalu berbagi hal yang bermanfaat. See you next video.